Oke, ini sekarang saya nge-review yang bagian saya yang terakhir adalah punyanya teman saya sendiri, Mas Billy, ya, Billy S. Chandra, ya. Jadi uh, ini sebetulnya nothing wrong, cuman baik lagi seperti agak takut anunya ya, agak takut-takut bermain di ininya, terangnya. Kalau semua orang takut dari yang saya review, kalau semua orang takut dengan gelap terangnya, berarti yang bermasalah monitor Anda, bukan monitor saya. Kalau monitor saya udah yang Dell memang kita udah kalibrasi, kontrasnya ada, lengkap, berarti punya kalian harus ganti monitor pakai yang IPS. At least kalau bisa nabung beli satu monitor Dell. Satu aja, nggak usah mulu dual monitor. Kalau mau yang dual monitor, yang kedua, yang kecil nggak apa-apa. Ya, untuk menghemat biaya. Jadi itu untuk 3D Max-nya di sana, ngerendernya di monitor Dell yang bagus. Seperti itu. Ya, punyaku semuanya Dell, nggak ada yang enggak. Karena memang Dell itu minimal sebetulnya. Udah ngomong-ngomong sama Jeff Motol yang punya Sigi Arsitek, dia ngomong paling rendah itu Dell. Seri U ya, pokoknya yang IPS. Kalau Dell kan banyak sekali serinya, U apa. Mungkin nanti Mas Reza bisa nyambung. Kalau punya kita udah monitornya cukup lama sih. Nggak tahu kalau Armageddon. Kita pakai apa ini? Pakai Dell karena di bagian price-nya ya. Quality versus price-nya nggak ada yang menang lawan Dell. Seperti itu. Kalau yang lainnya terlalu mahal. No. Kalau LG enggak lah. Sorry. Walaupun IPS, LG a big no. Ya, oke. So, jadi kalau punyanya Billy, ya, saya lanjut lagi. Kalau punyanya Billy ini, yang jadi masalah adalah ini. GI-nya terlalu terang. Ya. Jadi GI-nya terlalu terang. Jadi kepinginnya semua terang, jadi otomatis ini antara shadow, midtone, highlight-nya nggak jelas. Jadi kalau kita gambarkan ya, sebentar. Oh ini nih, bentar. Di sini aja. Jadi kalau sebuah image ya, yang perlu kita mengerti, kita harus mengerti yang namanya shadow, midtone, highlight. Ya, kalau ini adalah curve, ya, ini selalu dibagi begini. Ini kita harus mengerti. Daerah sini adalah shadow, daerah sini adalah midtone, daerah sini adalah highlight. Apa yang terjadi kalau bagian shadow yang harusnya gelap, kita tarik ke highlight, ke midtone. Otomatis pada saat kita narik ini ke arah midtone, midtone-nya juga akan ketarik menuju ke highlight. Seperti itu, ya. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Akhirnya seperti ini, flat. Ya. Jadi saya kasih curve cukup menolong, tapi not that very helpful karena memang bagian shadow-nya dia terlalu terang. Jadi kalau saya akan pakai saya akan gelapkan, ya. Ini cuman biasa cara saya untuk ngetes ini ya, matanya senior artisnya di sini karena apa? Biasanya kan udah capek ya terlalu lama ngeliat monitor, ya. Jadi kalau mereka minta approval, saya selalu pakai cara ini. Boleh kalian pakai, it's okay. Nah, ini juga bukan cara orisinil saya kok. Jadi saya pakai satu layer, ya, layer kosong. Kemudian saya soft light 100%, ya. Kemudian saya pakai brush, saya pastikan warna foreground-nya hitam, ya. Kemudian saya pakai opacity mungkin sekitar 18, ya plus minus lah ya. Nanti bisa didouble-double. Bagian shadow-nya saya brush begini. Semua saya brush. Untuk sampai saya tahu seberapa gelap shadow yang harus saya dapatkan.
Seperti itu. Otomatis, ya, Mas kelihatan saturate banget. Ya memang, ini tujuannya bukan untuk dibuat post pro. Ya, kalau kamu telaten boleh pakai post pro. Kalau bagian shadownya yang kamu berasin semua. Kalau saya sih enggak telaten. Lebih baik GI-nya yang saya turunin, sky-nya. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini untuk testing aja. Ya. Terus kemudian yang jadi masalah adalah dari raw-nya aja, ya, dari raw-nya. Ini raw kan, ya, maksudnya udah di post pro atau gimana. Sama persis dengan yang terjadi kemarin, tanaman ini belum udah saturate, padahal jalannya nggak saturate. Sun-nya nggak terlalu saturate, tapi tanamannya saturate banget. Nggak ada, sumpah mati nggak ada di real life itu warnanya kayak gini. Nggak ada. Ya kan? Ya, kalian jangan salah. Yang namanya real life itu sebetulnya kalau di color profile ya. Color profile bagi yang belum tahu color profile ada di edit. Ini assign profile. Nah, ini ada namanya sRGB, ada Adobe RGB, kemudian ada yang namanya ProPhoto, ada Apple atau apa. Well, anyway, saya tidak akan jelaskan ini terlalu dalam. Mungkin akan saya adakan sesi sendiri untuk jelaskan color profile antara Adobe RGB, ProPhoto, sama sRGB. Ya. Tapi real life itu sebetulnya adalah sRGB. Ya, sRGB. Jadi dia nggak terlalu matang. Jadi dia masih agak sedikit wash out. Seperti itu. Jadi kalau pakai ini sudah pakai bentar. Tadi pakai apa tadi ya? Sign profile, oke. Ya, ini udah sRGB nih. Ya, kalau udah sRGB ini warnanya matang begini, it's completely wrong. Saya berani jamin. Ya, buktinya tadi begitu di curve langsung matang dia. Ya, jadi nanti kamu akan kesusahan main di post pro-nya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga kalau kita mau ngurangin warna hijau, kebanyakan ya kita nganggap tanaman itu hijau ya. Padahal sebetulnya nggak selalu hijau. Most likely lebih ke arah yellow nanti. Nah, ini kalau saya saturation-nya saya matiin, si tanamannya yang di atas ini masih nggak berkurang, hampir sama sekali nggak berkurang dia warna hijaunya. Karena apa? Dia lebih banyak di yellow. Jebret, habis dia langsung. Ya, lah taunya paling gampang gimana? Ya, ini yang ngajarin saya ini Pak Evan. Kalau saya dulu bukan orang post pro soalnya. Nah, jadi caranya adalah di sini bisa kelihatan ya, ada tangan ngacung begini ini di sini. Klik, pilih warnanya ini. Dipipet, jeder, langsung keluar ini yellow. Baru kalian mainin. Nah, seperti ini. Tapi saya enggak terlalu suka ngerubah warna tanaman di post pro. Kenapa? Kebanyakan dia kena yellow. Yang pasti. Kalau kena yellow, sun-nya juga pasti kena. That's a problem. Ya, jadi makanya kenapa di kita lebih baik warna tanamannya kita rubah di 3D modelnya, ya teksturnya kita disaturate atau gimana, ya apapun kita halalkan pokoknya di 3D Max-nya. Males kalau harus ke Photoshop-nya, pakai 3D Max-nya aja cukup, pakai color correction, selesai. Kita kurangin. Yellow-nya, kontrasnya kita kurangin. Karena kebanyakan bitmap yang ada yang dipakai Evermotion misalkan, itu terlalu saturate ya, terlalu kontras. Hijaunya bisa deep kontras hijau begitu. Which is nggak bisa. Kalau dari raw-nya aja itu seperti itu, nanti kamu mau post pro-nya gimana? Harus ada space kan? Seperti itu. Makanya kalau pernah lihat punyanya Alex Roman, yang dia share dulu, dia bikin color grading-nya, itu file EXR-nya completely flat, super flat, tapi dia bisa ngepopin semua yang dia mau. Nah, itu artis luar biasa. Ya. Nah, ini dari Mas Bayu, punyanya kita Dell U2715H. Tapi kan sekarang versi banyak ya. Pokoknya kalau Dell sih, pokoknya yang IPS lah. Kalau nggak ngerti, coba cari di Kampung 3D atau di Facebook, cari yang namanya Freddy A. Salim. Udah kerjain aja. Pokoknya katanya
Om Renaldo suruh ngontek cari monitor paling yang bagus untuk render apa. Udah tanya dia pasti bisa jawab karena dia yang supply semua komputernya 2G. Ya. Itu dari dia semua. Pokoknya kita tahu beres. Kita percayakan semuanya sama dia. Sistemnya apa kita percayain. Karena memang dia servis yang paling keren. So far yang bisa benar-benar benar-benar ownernya bisa saya percaya. Kayak gitu. Karena pengalamannya pada waktu saya mau beli render farm pertama kali, 4 render farm, saya bilang, saya cuma tanya-tanya loh ya ini. Dia bilang, oh ya enggak apa-apa. Dan dia tetap melayani dengan baik. Dan kemudian dia ngasih beberapa aspek, dia menganjurkan jangan yang ini masih overpriced. Karena harganya terlalu mahal. Hitungannya seperti ini loh. Lebih baik yang ini. Ini value for money. Nah, dari situ saya bisa melihat orang ini tidak mau gorok orang. Gitu. Dia bukan cuma tentang uang, tapi dia punya servis yang memang dia suka komputer begitu. Jadi dia genuine lah orangnya. Seperti itu. Tapi jangan kamu udik ya, kamu udik ngamuk di remote kena virus semua nanti komputermu. Ya, seperti itu. So, jadi kalau punyanya Billy GI-nya kurang gelap. Ya. Terus kemudian sky-nya kelihatan copot. Kenapa? Ini nge-fringe, ya. Ini nge-fringe. Jadi sky-nya harus dikencengin. Nah, ini sebetulnya bisa dikatakan teknik yang cukup lama ya. Jadi sky-nya selalu diotak-atik di Photoshop. Mungkin karena renderan aslinya dia udah full white atau apa. Kalau kita sih daripada kayak gitu, daripada kita otak-atik di Photoshop, oke, kalau kita pakai V-Ray atau pakai HDRI, mungkin dia kalau di render kelihatan putih ya. Cara paling gampang kasih plane, ya, kasih plane di belakangnya bangunan. Jadi kalau let's see, ini bangunannya ini bangunannya. Di belakangnya, ini kameranya begini ya. Dari sini nembak ke sini ya. Ini plane-nya. Kita kasih plane di belakang, gambarnya sky. Kita atur intensitas warnanya supaya dia sky-nya nggak copot sama tanamannya. Kalau ini kan kesannya copot banget. Nah, nanti ini yang jadi masalah kan nge-fringe. Oh, bisa di-masking, bisa dikurangi putihnya, nanti di-extend atau di apa. Well, cari masalah lah itu. Misalnya kan kita ini kan kepinginnya render keren, ya kan, nggak terlalu banyak masalah, ya udah pakai cara yang simple-simple aja, istilahnya begitu. Jangan terlalu banyak masalah di post-pro, karena kita pun ya pernah belagu juga sih ngomongnya, wes nanti semua bisa di post-pro lah, memang semua bisa di post-pro, tapi masalahnya kita sendiri bukan ahli post-pro gitu kan, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mau nggak mau harus render ulang, mati kita ya. Terus untuk ini travertinnya ya punyanya Billy masih berulang. Jadi tantangan kalau kita bicara eksterior ataupun interior, kalau kita bicara tekstur, kalau sudah pakai travertin kayu yang besar atau apa, itu masalahnya selalu di tekstur ini. Nah, tantangannya mau tidak mau kita harus bisa bikin seamless tekstur. Jadi tekstur travertin seperti ini kita harus punya banyak. Cara ngakalinya gimana? Nah, seperti itu. Ya kalau travertin kan kita masih bisa kan dia potongan-potongan ya. Kalau potongan-potongan kita masih bisa bikin pakai floor generator. Kalau nanti bagian putih-putihnya nggak bisa bagus, ya udah mau nggak mau pakai bitmap. Tapi otomatis kita harus search cari bitmapnya travertin ini cukup banyak. Tapi kalau untuk cuman proyek Indo aja, kalau cuman untuk ACC desain, kalau Billy kan kayaknya memang desain ya, well it's okay. Ya, tapi kalau untuk renderan no, it's a big no. Ya, seperti itu. So, saya tidak terlalu komen untuk orang-orangan ya. Kalau orang-orangan memang tricky banget. Ini harusnya memang harus cari yang mirip juga yang di daerah shadow, ya, tidak terlalu kena matahari sampai gimana. Ini dia kan kesannya terang banget. Terus kemudian untuk warna mobil ya, warna putih ini terlalu over, ya. Jadi saya tidak terlalu, kalau memang mau pakai
mobil warna putih, RGB-nya turunkan. Ya. RGB-nya turunkan. RGB value-nya. Jadi jangan pakai 255 atau 220. Kalau perlu mungkin di sekitar 190 sampai 200 kalau mobil, apalagi kalau siang. Kalau enggak distract ya. Harusnya warna putih itu yang agak normal itu ya seperti kusen ini. Ini agak netral ini. Cuma agak gelap sih ya kalau untuk Kalau untuk mobil mungkin agak gelap, tapi well anyway mobil ini terlalu terang. Ya.